Saya akan share lagi PowerPoint tadi, saya share lagi. Oke, bukti dan pembuktian ya. Nah, kebenaran suatu kalimat atau pernyataan matematika selain definisi dan aksioma itu diterima apabila telah dibuktikan. Uh, Makanya nanti saya mungkin akan berkata seperti ini. Oke, Anda terima dulu ya kalimat ini gitu ya. Buktinya menyusul. Jadi untuk menerima kebenaran suatu kalimat dalam matematika itu pada dasarnya harus buktikan dulu. Cuman kadang-kadang kita pinjam dulu gitu ya. Anda terima dulu deh gitu ya. Biasanya saya atau dosen yang lain pun akan bilang begitu. Mungkin ada juga yang memakai kata yang lain ya, walaupun eh, kalau dipikir-pikir kurang tepat gitu. Tapi ya karena memang belum dibuktikan jadi bisa saja berujar begini. Anda percaya dulu ya gitu ya. Jadi kayak seperti seperti jadi ayat gitu ya, seperti jadi ayat suci. Ayat Anda percaya dulu deh sama saya gitu ya. Gitu. Nanti dibuktikan. Nah, tapi sebetulnya kalau udah dibuktikan jangan Anda percaya ya kalau ada sebuah kalimat udah dibuktikan kebenarannya, Anda jangan percayai kebenaran itu ya. Anda terima. Oke? Nah, kalau Anda nggak ngerti, Anda bukan tidak terima, Anda belum bisa menerima. Tapi ribuan bahkan jutaan orang lain sudah bisa menerima karena sudah paham buktinya. Anda aja yang belum. Itu masalah Anda kan gitu ya. Yang jutaan yang lain sudah menerima kebenarannya gitu. Nah, kalau Anda tidak menerima, alih-alih bukan belum menerima gitu ya, Anda harus bisa menyangkalnya gitu. Pilihannya itu. Kalau Anda tidak bisa menyangkalnya, tapi Anda eh, apa ya belum belum melihat benar kebenaran kalimat itu ya Anda belum menerima berarti gitu ya. Ya kalau pasrah ya akhirnya ya mungkin ya udah deh percaya aja gitu. Gitu. Percaya tuh jadinya pasrah gitu ya. Konsepnya seperti itu dalam matematika ya. Nah, di SMA sayangnya banyak yang kebenarannya tuh dipaksa bukan dipaksakan. Ya oleh guru diberikannya sebagai dogma gitu ya. Jadi murid-murid percaya gitu ya. Oke, secara prinsip yang dimaksud dengan bukti dalam hal ini adalah suatu rangkaian argumen logis dari hipotesis ke kesimpulan. Dari pernyataan yang sedang ingin dibuktikan ke kesimpulan, uh, maaf kok saya mengulang. Dari hipotesis ke kesimpulan. Uh, yang dirumuskan dalam suatu pernyataan begitu ya. Jadi dalam kurung itu dari pernyataan yang sedang ingin dibuktikan tuh contoh pernyataannya ya tadi jika R lebih besar daripada satu maka R kuadrat lebih besar daripada satu. Nah, hipotesisnya dalam hal ini bilangan R bernilai lebih besar daripada satu. Kesimpulannya bilangan R kuadrat lebih besar daripada satu gitu ya. Jadi si pernyataannya mengandung hipotesis dan juga kesimpulan gitu ya. Kadang-kadang pernyataannya seperti kesimpulan saja ya. Contoh himpunan bilangan himpunan bilangan bulat itu terhitung gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti nggak ada hipotesisnya. Tentu saja hipotesis kadang-kadang sesuatu yang sudah diterima kebenarannya sebelumnya. Ya. Jadi dalam kalimat tadi himpunan bilangan bulat Z terhitung. Itu seperti kesimpulan saja, tetapi ada hipotesis sebetulnya. Uh, uh, Arti terhitung apa gitu ya. Jadi kalau di di apa dikemukakan selengkapnya begitu, uh, jika himpunan terhitung adalah
himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan N, maka himpunan bilangan Z adalah himpunan terhitung, kan begitu, gitu ya. Jadi hipotesis itu kadang tidak dimunculkan karena itu sudah dianggap sudah dianggap tahu begitu ya, atau diterima sebelumnya gitu ya. Misalnya bahwa satu adalah bilangan positif misalnya begitu. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari hipotesis atau dari fakta bahwa satu itu positif, nanti ada kesimpulan lainnya, nanti 2 juga positif gitu ya. Gitu. Karena 2 itu 1 tambah 1 gitu ya. Dan himpunan bilangan positif itu tertutup terhadap penjumlahan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian ada bukti langsung dan bukti tak langsung. Jadi kalimat jika P maka Q khususnya di sini yang sering muncul dalam matematika itu dapat dibuktikan secara langsung dengan memisalkan P benar lalu kita berusaha begitu ya sampai pada kesimpulan bahwa Q benar dengan berbagai argumen yang logis dan sahih gitu ya. Logis ini logis itu maksudnya patuh pada tabel kebenaran gitu ya. Ini patuh pada tabel kebenaran. Ya sahih proses pengambilan kesimpulannya juga mengikuti apa yang sudah disepakati pada tabel kebenaran ya. Jadi ya itu juga gitu basisnya gitu ya. Nah, kadang kita membuktikannya secara tidak langsung melalui kontraposisinya ya. Jika tidak Q, maka tidak P. Saya asumsikan sebetulnya Anda sudah kenal ini semua. Ini kita sedang bernostalgia ya. Nah, tapi barangkali ada yang penasaran kenapa sih kita memisalkan P benar gitu ya. Kenapa kita tidak memisalkan P salah? Ada yang sukarela menjawab? Sebentar. Laila, kenapa kita tidak memisalkan P salah? Mungkin nanti hasilnya juga berbeda ya Pak ya? Bukan. Dan jangan pakai mungkin dong kalau jawab. Oh iya, maaf. Bukan itu, gitu. Bayangkan kalimatnya ini. Jika R lebih besar dari 1, maka ya yang sederhana aja gini ya. Gini ya. Sederhana seperti itu. Maka langkah pertamanya misal R lebih besar daripada 1. Nah, sebetulnya dalam kalimat ini R itu berapa? Ya R itu bilangan real. Boleh nggak R-nya sama dengan 0? Ya boleh. Loh, jadi salah dong P-nya? Ya nggak apa-apa, Q-nya juga salah nanti, gitu kan? Kan jika P salah dan Q salah, jika P maka Q itu benar kan? Gitu ya. Jadi ini tuh benar untuk setiap R, ada R-nya di luar ini gitu ya. Untuk sementara R-nya bayangkan bilangan rasional dulu lah. Ini tentunya berlaku untuk bilangan real, tapi bilangan realnya kan belum kita bahas. Nah, kalau Q bilangan rasional, saya asumsikan Anda semua sudah ngelotok, sudah kenal sampai berbagai seluk-beluknya ya. Bilangan real mau kita bahas nanti bab 2. Kalau bilangan rasional tidak kita bahas lagi. Jadi
Ini untuk setiap R. Kalau R-nya 0, ya kalimat ini betul. Kalimat ini betul. Ya, Laila? Nah, tapi dalam pembuktian kenapa kita misalkan bilangannya lebih besar daripada 1? Berarti yang 0 tadi nggak terbahas dong, gitu kan. Nah, jawabannya, ya kita tidak memisalkan P salah, Pak. Kalau P salah, Q-nya sebodoh amat. Jika P maka Q pasti benar, Pak. Bapak lupa apa sama tabelnya, gitu kan? Anda jawabnya harusnya gitu kepada saya. Ya, Laila? Ya, Pak. Jadi nggak pakai mungkin, malah Anda ngingetin saya yang mungkin sudah tua. Nah, saya pakai mungkin. Karena tua itu relatif. Saya udah tua apa belum gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak memisalkan P salah. Kalau P salah, jika P maka Q sudah pasti benar. Tidak ada pembahasan lagi. Tapi kalau P benar, saya harus memastikan Q-nya benar. Karena kalau ternyata Q salah, jika P maka Q itu salah. Oke? Gitu. Nah, demikian juga dengan P dan Q ya. Kalau P dan Q, Anda ingin membuktikan P dan Q, Anda harus periksa kebenaran dua-duanya. Kalau Anda diminta membuktikan P atau Q, langkahnya apa? Ada yang tahu? Salah satunya aja harus ada yang benar ya, Pak. Iya, itu tujuannya. Langkahnya yang saya tanya. Ya, langkahnya. Yang saya maksud langkah itu nanti pertandanya pakai kata kerja ya. Jadi misal ini dianggap sebetulnya memisalkan ya. Jadi kalau bahasa Inggris di buku-buku berbahasa Inggris biasanya juga pakai kata kerja ya. Lab gitu ya. Lab gitu. Jadi itu contoh langkah ya. Jadi apa langkahnya kalau Anda diminta membuktikan P atau Q? Salah satunya dibuktikan salah. Ini misalkan salah. Saya mau kata kerja definitif. Misalkan Misalkan P salah. ya, misalkan P salah. Let Q be false gitu ya. Atau assume that P is false gitu ya. Assume kan kata kerja. Ya. Kenapa dimisalkan salah? Ya kalau P benar kan P atau Q benar. Nggak ada lagi yang harus diperiksa gitu ya. Oke. Nah, kalau diminta membuktikan P dan Q salah, maka langkahnya proof, buktikan P benar dan buktikan Q benar. Jadi 2 kali itu, dua-duanya dibuktikan. Nah, lalu kita kadang membuktikan kalimat jika P maka Q itu melalui kontraposisinya dengan memisalkan Q salah. Lalu berusaha menunjukkan bahwa P juga salah. Atau, ini atau ya, dengan mengandaikan. Nah, saya ingin membuat konsensus dengan Anda. Kalau kita pakai kata andai, maka kita sedang membuktikan dengan kontradiksi. Oke? Kalau kontraposisi itu bukan pengandaian, itu bukti tidak langsung. Jadi kita pakai misal. Oke? Oke ya, Laila. Oke, Pak. Nah, jadi bukti tidak langsung melalui kontraposisi berbeda dengan bukti kontradiksi ya. Nah, kalau kalimatnya jika P maka Q, dengan kontradiksi itu kita misalkan P-nya benar dan pada saat yang sama kita misalkan Q-nya salah. Ini tidak lain negasi dari jika P maka Q. Lalu berusaha mendapatkan suatu kontradiksi.
Nah, suatu kontradiksi itu secara umum adalah suatu pernyataan P dan Q udah saya pakai, maka saya pinjam huruf R, tapi bukan bilangan real. R ini pernyataan gitu ya. Kontradiksi itu adalah R dan negasinya. Jadi R dan tidak R gitu ya. Nah, kalau Anda ketemu R dan tidak R, maka itu merupakan sesuatu yang mustahil gitu ya. Karena R dan tidak R menurut sistem logika Aristoteles yang kita anut gitu, itu merupakan sesuatu yang salah. R dan tidak R. Jadi beda ya bukti kontraposisi dengan bukti kontradiksi. Ini contoh untuk setiap bilangan ganjil n, bilangan n kuadrat min 1 senantiasa habis dibagi 8. Kalimat ini setara dengan jika n adalah bilangan ganjil. Jadi kalimat berkuantor itu dengan kalimat implikasi jika maka ada hubungannya juga gitu ya. Jadi kalimat berkuantor ini bisa jadi kalimat implikasi. Jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat min 1 habis dibagi 8. Yang tentu saja dalam jika maka ini cakupannya jadi bilangan asli secara umum ya. Kalau kita berbicara bilangan ganjil atau bilangan genap, memang yang kita bicarakan bilangan asli ya. Tapi dalam kalimat berkuantor ini kita tidak berbicara bilangan genap. Cuman kalau dalam jika maka ini, maka kalau n-nya genap ikut juga gitu ya. Loh, enggak kan Pak? Itu n bilangan ganjil. Loh, ini jika. N-nya sendiri semestanya adalah bilangan asli di sini. Jadi kalau N-nya bukan bilangan ganjil ya ikut juga gitu ya. Jadi P-nya salah. Kalau P-nya salah ya Q-nya mau benar mau salah kalimat ini benar. Ya akhirnya tidak dibahas juga bilangan genap gitu. Cuman sebagai himpunan yang memenuhi kalimat jika maka ini, itu bilangan genap ikut juga gitu ya. Ada bedanya sedikit jadi ya. Tapi pada akhirnya kalau N bilangan ganjil kita harus memeriksa ini. Sama ya dengan persoalan semula. Ya, misalkan P benar. Misalkan P benar. Jadi misalkan N bilangan ganjil. Maka dan seterusnya. Ya, ini cuma pengetahuan tentang bilangan asli mudah ya, bilangan bulat, maaf. Semestanya bilangan bulat di sini. Dan seterusnya ya. Ini Anda bisa baca lagi. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Jangan bertanya tentang teori bilangannya. Ini tentang pembuktian ya. Saya sedang membahas bukti dan pembuktian. Farida, Anda mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. MP, siapa ini? Hari, Pak. Ya, Hari, silahkan. Jadi misalnya kalau ujian gitu Pak, kita disuruh membuktikan apakah ada perbedaan nilai kalau pakai bukti langsung, kontraposisi atau kontradiksi gitu Pak. Kalau logis dan sahih ya sama aja nilai. Oke. Dikurangi poin kalau ada yang salah langkahnya. Atau ada yang terlewat. Kadang loncat pengambilan kesimpulannya. Istilahnya bukti dengan keyakinan. Maka tiba-tiba maka begitu. Padahal dari langkah sebelumnya tidak
bisa disimpulkan seperti itu gitu ya. Itu bukti dengan lompatan begitu ya. Melompat, kesimpulannya melompat. Anda sering kan mendengar kalimat you are jumping to the conclusion gitu kan. Anda meloncat ke kesimpulan melewati argumen-argumen yang harusnya Anda berikan gitu ya. Yang seperti itu dikurangi nilainya. Oke? Nah, ini yang tadi kan. Ini ada yang pernah mempelajari ini? Jadi buktinya dengan pengandaian. Nah, kalau pernyataannya P saja gitu ya. Jadi ini P atau tidak P gitu ya. Maka negasinya tentu P ya. Jadi tapi kalau jika P maka Q, negasinya P dan tidak Q kan gitu ya. Nah, karena ini hanya P atau tidak P dalam hal ini karena ini ada data, maka negasinya P. Andaikan dua himpunan kuasa atau himpunan pangkat, dua pangkat N, himpunan semua himpunan bagian itu terhitung. Kontradiksinya gimana nanti? Nah, dipikirkan dah ya. Mungkin belum saya berikan sebagai PR ya, tapi sebagai pemanasan Anda boleh mulai dengan soal-soal seperti ini. Tapi ini bukan analisis realnya, ini kan pendahuluan. Di sini Anda cuman melancarkan kembali langkah-langkah pembuktian ya dengan objek yang ya objek yang relatif sudah Anda kenal dengan baik gitu ya, himpunan bagian, himpunan bilangan asli. Tapi langkah umumnya, andaikan terhitung itu, maka anggota si 2 pangkat N ini bisa dituliskan sebagai, jadi terdapat pemetaan satu-satu gitu ya. Pemetaannya sebutlah apa ya, A gitu ya, yang memetakan si ini ke himpunan terhitung. Nah, himpunan terhitung itu ini sesuatu ya sebutlah A gini, dimana kalau saya punya A di situ, ini dipetakan ke maaf. Salah. Saya kok gini. Terhitung tuh ada pemetaan satu-satu ke bilangan asli N. Bilangan asli. N, dan karena satu-satu maka saya bisa membalik ya. Jadi dari N ke gitu. Jadi 1 dipetakan ke A1, 2 dipetakan, kalau panahnya ada garis vertikalnya di depannya itu anggota ya. Kalau panah aja yang di atas tuh himpunan. Jadi 2 ke A2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi A1 sendiri adalah himpunan bagian dari N. Jadi misalkan A1 itu adalah misalkan ini gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. A2 itu misalnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini himpunan bilangan ganjil semua. A3 itu misalkan himpunan bilangan prima gitu ya.
itu semua. Dan seterusnya. Pokoknya semua himpunan bagian dari N itu habislah gitu ya. Nah, kenapa ini nanti kontradiksi gitu ya? Ya, kontradiksinya di mana ini nanti? Tolong dipikirkan ya. Kontradiksinya di mana nih? Kata kuncinya nanti metode diagonalisasi kantor ya. Jadi Anda harus baca-baca tentang himpunan tak terhitung ini. Biasanya dibuktikannya seperti apa. Baik, 1.4 ini yang terakhir untuk hari ini. Seperti tadi saya beri kesempatan bertanya dulu. Barangkali. Ada? Permisi Pak, mau tanya. Siapa nih? Coba kalau nyalakan videonya. Oh iya, maaf. Tidak bagus, ya. Iya. Apa sudah terlihat Pak? Belum. Iya. Ya, sudah terlihat sekarang. Iya. Saya masih kurang paham sama himpunan yang 2 pangkat N itu sebenarnya isinya apa ya Pak? 2 pangkat N. Semua himpunan bagian. Kalau himpunan bagian dari N, Anda bisa ngasih contoh? Himpunan bagian dari N, himpunan bilangan genap. Ya, apalagi? Bilangan prima. Apalagi? Bilangan ganjil. Apalagi? Bilangan bulat dari 1 sampai 10. Nah, sekarang semua himpunan bagian itulah 2 pangkat N. Oh, iya. Ada berapa banyaknya? Ya paling tidak sebanyak N sendiri kan? Karena himpunan bilangan 1 saja juga himpunan bagian. Himpunan bilangan 2 saja juga himpunan bagian. Himpunan bilangan 3 saja juga himpunan bagian, ya kan? Iya. Jadi paling tidak sebanyak N. Tapi kan ada yang lain, himpunan bilangan 1 dan 2 itu juga himpunan bagian. Dulu di SMA, pada suatu masa itu dibahas tuh, kalau Anda punya himpunan bilangan 1, 2, dan 3. Himpunan bagiannya ada berapa? Dua pangkat 3. Nah, kalau ada 10, himpunan bagiannya ada berapa? 2 pangkat 10. Ya, gitu. Jadi kalau N, himpunan bagiannya? Nah, oh, iya. Kira-kira notasinya itu 2 pangkat N. Itu notasi. Tapi notasi ini kan ada hubungannya dengan banyaknya itu kan, gitu ya. Oh, iya Pak. Oke? Nah, Ya. jangan kaget. Itu baru bab 1 tuh, notasi. Nanti kenalan yang notasi. Iya. Oke, nggak apa-apa, bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah cukup ya, Ida ya. Udah Ya, bagus. terima kasih Pak. Pranadia. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi menambah penjelasan. Penjelasan saya mungkin saya anggap Anda semua udah tahu. Kalau Anda nggak bertanya seperti barusan ya bisa tersesat di tengah jalan juga nanti. Ya, jadi notasi ini tuh ada alasannya ya. Ini notasi. Kan tadi
tadi saya bilang ini kita akan kembali lagi nih. Nah, mana ya? Yang ini kan? Ini Ida Pranadi, ya. Kita kan Iya, sudah Pak. ketika membahas ini saya bilang nanti ada soal tentang ini kan, gitu ya. Iya. Nah, soalnya adalah ini, gitu kan. Nah, pembuktiannya nggak mudah ini. Ya, jadi Anda semua coba baca-baca ini kontradiksinya nanti gimana? Kan ini andaikan nih. Terhitung tuh kan itu artinya. Ya. Ada pemetaannya A. Boleh kan pemetaan pakai huruf A. Yang memetakan 1 ke himpunan A1. 2 ke himpunan A2, 3 ke himpunan A3, dan ini satu-satu pada ya, satu-satu pada. Oke, gitu. Ada lagi? Silakan, jangan malu. Seperti Ida Bagus Pranadia tadi, boleh. Tapi kalau tidak ya sudah syukur ya.